pertama, kasus Sambo, ekornya kemana-mana dan kepalanya kemana-mana. Nah, kita awali dengan kalau masalah hukum, insya Allah sudah 8% lebih selesai. Kalau Bu Putri sudah dilimpahkan, syukur kalau nanti hasil hasil konsultasi dengan JPU tidak P19, tapi bukan berarti tidak P19 itu merupakan strategi menggampangkan masalah. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim dari Quotient TV. Hari ini kita adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, teman-teman. Seseorang yang namanya sudah terkenal, terutama di dunia kepolisian, yaitu mantan Kabareskrim Irjen Komjen terakhir ya, Purnawirawan Susno Duaji. Halo, selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Wah, udah disiapin kopi nih Pak Alvin. Rupanya pecandu kopi juga. Untuk berbincang-bincang juga Pak. Ya. Jadi Pak, banyak nih kiprah Bapak nih. Akhir-akhir ini nama Bapak mulai mencuat lagi, terutama sejak ada kasus Fedy Sambo ya Pak ya. Sambogate. Sambogate di sini ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak bangkit dari tidur nih Pak istilahnya Pak? Saya itu sebenarnya udah pulang kampung Pak Alvin. Sudah berada di desa, di Pagar Alam, bertani. Tapi saya mendengar ada suatu hal yang ajaib ya. Kayaknya seperti rekayasa, ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidakbenaran terhadap seorang bawahan, yaitu Brigadir Joshua Huta Barat. Dibunuh di skenario demikian, kemudian dikatakan saling tembak. Sehingga saya katakan ini ketidakadilan, ini ketidakjujuran. Saya harus keluar dari hutan, dari kebun, gitu kan. Sehingga saya bersuara terus gitu. Begitu Pak. Ini bisa dibilang bukan hanya ketidakadilan ya Pak ya, tapi kriminalisasi dan adanya keterlibatan mafia hukum mungkin Pak. Iya. Bisa nggak Pak dibilang seperti itu Pak? Betul. Karena kita katakan mafia itu manakala itu terorganisir ya. Iya. Dan kejahatan yang dilakukan oleh Sambo CS ini kan terorganisir. Iya. Dalangnya Sambo bersama ibu istrinya, Bu Putri. Iya. Kemudian eksekutornya si Barada E. Kemudian yang membantu merekayasa dan sebagainya si siapa namanya? Hendra. Ricky, kemudian ada lagi siapa namanya yang sipil itu. Iya. Nah, ditambah lagi mungkin yang lain dan anak buah dari Pak Sambo kan 3 jenderal, ada berapa kombes, ada berapa pamen dan yang lain terlibat membuat suatu rekayasa yang nyaris sempurna. Oke. Jadi jelas ini mafia ya di dalam tubuh Polri gitu. Oke. Nah, bagus ada Bapak nih sebagai narasumber. Saya karena sebagai lawyer, walaupun tahu sedikit banyak tentang hukum Pak, tapi saya nggak tahu tentang institusi Polri Pak. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ya ini kan Sambo ini kan dia di Mabes ya Pak ya? Ya. Sebagai jabatannya sebagai Kadif Propam. Ya. Nah, ketika ada hari H itu yang melakukan TKP itu infonya dari Polres Jakarta Selatan Pak. Nah, memungkinkan nggak seorang Kadif Propam tuh menyuruh langsung ke Kapolres atau ke tim Kasatnya atau Polda tanpa melalui atasannya Pak. Jadi maksudnya gini Pak,
namanya Polda Potong. Metro kan ada Kapolda Ya, kan? potong jalur gitu. Apakah dia harus ngomong dulu ke Kapolda atau karena dia punya kedekatan? Karena yang menjadi pertanyaan Kasubditnya ini kan pada kena nih, ada 4 orang nih. Ada Kasubdit Renakta kena, Pujiarto, Kasubdit Kamnek kena, di situ Kasubdit Resmob juga kena, dibilang ikut merekayasa. Karena mereka yang turun ke lapangan katanya. Nah, mereka ini kan menurut saya ya Pak, orang awam, haruskah ada perintah pimpinan atau Sambo bisa motong atau gimana Pak? Kalau Jadi Prosedur Sambo polisi itu. jelas salah ya. Salah pertama, dia tahu persis bahwa itu kejadian kriminal ya. iya, Nah, dia harus melapor karena dia orang markas besar. Ya kan dekatnya kan sama Kabarisskrim kan. iya, Nah, lapor pada Kabarisskrim, ada kejadian begini-begini, nanti Kabarisskrim lah yang datangkan personel yang menarik kendali. iya, Dan apakah Kabarisskrim akan kontak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan ini atau apa-apa. Bukan Sambo. Walaupun kejadiannya di rumah Sambo ya. iya, Tapi yang berwenang ini kan ini tugas dan fungsinya serta tanggung jawab reserse. Dia langsung ke Barisskrim. Nanti Barisskrim baru koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya kah yang perintahkan. Tetapi faktanya tidak begitu. nah, Sambo justru panggil anak buahnya. nah itu dia, Anak buahnya kan ada propos, ada paminal, ada apa-apa, nangani TKP. iya, Kemudian nanti saya tidak tahu dia lapor Kapolda Metro Jaya atau tidak, tapi kontak Kapolres Jakarta Selatan. iya, Kapolres Jakarta Selatan mendatangkan sersenya. Kemudian nanti di backup lagi oleh Direktorat Reserse Polda. iya, Ada subdit, ada kasat ini, kasat ini. benar, Jadi dalam struktur cara kerjanya ini udah salah. salah ya Pak ya, Sambo pun semestinya sebagai seorang jenderal tidak boleh begitu. Tapi ini kalau seandainya menangani secara benar. Tapi ini kan suatu rekayasa kan. Saya katakan rekayasa karena sudah terbukti, sudah terungkap di penyidikan. Bahwa ini bukan kasusnya menurut yang diceritakan, menurut yang ditangani oleh orang datang ke TKP bukan itu. Tapi ini pembunuhan yang didalangi dan diotaki oleh Pak Sambo sendiri gitu. iya. Nah Pak, saya ada pertanyaan awam nih Pak. Kalau begitu kasihan dong anak buahnya yang nggak tahu apa-apa Pak. Maksudnya gini, misalnya orang yang di Polres atau kasat dia diperintah sama atasannya disuruh melakukan hal sesuatu yang memang melanggar hukum gitu loh. Tapi kalau itu perintah atasan, berhakkah mereka menolak atau nanti mereka dipecat atau dipindahkan gitu Pak? Apalagi ya Pak ya, kemarin ini kan ada semacam show di mana Fedy Sambo tuh melakukan teletabi sama Kapolda dan Kapolda mengecup keningnya Fedy Sambo dan dibilang adik asuku. Jadi kan semacam gimana ya Pak kalau saya jadi anak buah gitu. Wih, atasan saya aja blessing nih gitu. Nah, itu kan dilema Pak, gimana Pak? Ya memang dilema ya, tetapi di dalam peraturan Kapolri, Perkap nomor 14 kalau nggak salah tahun 2002 tentang Komisi Kode Etik Polri, Iya. tentang kode etik itu, bahwa pertama ada pasal yang mengatakan, lupa saya, atasan tidak boleh memberikan perintah kepada bawahan yang melanggar hukum. Oke. Oke. Yang kedua, bawahan tidak boleh melaksanakan perintah dari atasan yang itu dia ketahui melanggar hukum. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah bawahan ini tahu itu perintah melanggar hukum apa tidak? Nah, makanya untuk tahu apa tidak, sidang kode etik lah yang menentukan. Tapi kalau dia tahu itu melanggar, dia tidak boleh melaksanakan. Setelah tidak boleh melaksanakan, apa kewajiban dan tugas daripada bawahan yang beri perintah? Bawahan yang memberi perintah melapor kepada atasan daripada si pemberi perintah. Nah, dalam hal ini karena Sambo itu adalah Kadipropam, dia harus melapor minimal kepada pejabat utama di Mabes, kepada Wakapolri atau kepada Irwasum kan bintang 3, atau langsung kepada Kapolri gitu. Nah, itulah yang dia harus lakukan. Nah, atau kalau orang Polda yang melapor pada Kapolda. Nah, kalau melapor pada Kapolda, kata Kapolda lakukan, ya berarti Kapolda dong yang minta. Iya. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini terungkap atau diungkap atau digali di dalam sidang Komisi Kode Etik, karena saya nggak mengikuti itu. Baik Pak. Nah Pak, gini ya, sebagai masyarakat ini kita kan
concern terhadap aparat penegak hukum kita. Apalagi kalau adanya oknum-oknum di sini yang membuat resah masyarakat, Pak, di situ, Pak. Nah, sejauh mana sih sebenarnya masyarakat untuk dalam hal mengkritik, Pak? Karena gini, Pak, ya. Saya mau kasih contoh pengalaman saya pribadi, Pak. Di bulan Oktober kemarin itu 2021 Kapolri dengan gencar-gencarnya bilang silakan masyarakat kritik. Ya kan? Nah, saya tertarik untuk ikut mengkritik. Saya bikin surat ke beliau. Saya Alvin Lim, saya mau mengkritik. Minta izin, nggak dijawab toh, tentu saja. Terus saya WA lagi ke beliau, kan? Saya mau bikin video, saya mau kritik di sini. Akhirnya setelah berapa banyak saya bombardir, dibalas Pak, dibilang silakan Anda mengkritik. Nah, ketika video kritik itu saya bikin tentang belak-belakan kinerja dan kualitas Polri, yang dimana saya menggarisbawahi banyaknya oknum. Ternyata anak buahnya yang justru keberatan dan melaporkan saya Pak ke polisi. Jadi ada Kasubdit Renakta itu membuat laporan polisi, saya dituduh pencemaran nama baik, pasal 28 juga yang menimbulkan kebencian terhadap suku, agama, ras, antar golongan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang HOM di situ. Pandangan Bapak bagaimana sih, maksudnya apalagi yang masyarakat kita harus lakukan kalau kita minta izin aja udah, tapi disikat sama anak buahnya, Pak? Jadi begini, pertama Pak Alvin, negara ini negara demokrasi. Betul. Yang kita perjuangkan bersama dari negara otoriter, negara zaman Orde Baru ya. Kita perjuangkan dengan jiwa, korban jiwa, nyawa, darah, air mata, dan keringat. Berubahlah dia. Tahun 98 kita mereformasi negeri ini menjadi negara demokrasi. Dampak daripada negara demokrasi adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Kemudian patut kita contoh juga Pak Alvin ya. Pak Presiden, Pak Jokowi mengatakan silakan dikritik saya. Tong saya dikritik juga nggak apa-apa. Kan banyak sekali yang kritik presiden. Betul. Dia dituduh, ini bukan lagi kritik. Kalau presiden itu udah lebih kejam dari kritik, bahkan sudah fitnah. Iya. Dituduh apa terakhir ini PKI, ijazah palsu. PKI, ibunya itu bukan ibunya benar. Terus apalagi bapaknya bukan itu, tapi anak Cina dan sebagainya. Tapi presiden masih ketawa-ketawa aja gitu. Betul. Ini contoh daripada seorang presiden. Contoh yang baik ya Pak? Ya, bahkan di dalam pidato beliau katakan, jangan mengkriminalisasi orang mengkritik. Masih ada itu pidatonya presiden. Artinya, silakan, jangan terlalu gampang gunakan dikit-dikit undang-undang ITE. Kemudian pencemaran nama baik. Bahkan dulu sudah dikumpulkan oleh Menko Polhukam, Kapolri dan sebagainya. Apa yang bisa di ITE-kan itu? Nah, jadi artinya kritik itu dalam negara demokrasi harus disyukuri, harus dipelihara. Syukur-syukur kalau kritiknya itu benar. Nah makanya sejak adanya kita berubah jadi negara demokratis, banyak kritik, banyak apa-apa. Ya kepada aparat yang dikritik itu mungkin Pak Alvin ya, dia salah beli telinga ya Pak. Kan telinga ini modelnya macam-macam. Ada model yang tipis ya. Yang tipis mungkin buatan negara mana, buatan mana. Beli telinga yang agak tebal dikit. Kalau telinganya tipis, gampang merah gitu. Jadi saya kebetulan sejak negara demokratis sudah beli telinga yang agak tebal dikit. Jadi gitulah Pak Alvin, walaupun saya katakan guyon, jangan yang dicari itu justru salahnya. Kalau ada pengkritik, yang dicari itu adalah materi daripada kritikannya. Kalau benar, wajib dikasih pujian, terima kasih kritikan Anda. Kemudian kami akan tindak lanjuti beneran untuk perbaikan. Dan kemudian karena yang dikritik oleh Pak Alvin itu lembaga, enggak salah. Lembaga itu bukan pemiliknya, itu orang yang mengawaki lembaga itu bukan. Lembaga manapun di Republik ini miliknya rakyat. Polisi itu miliknya rakyat, kejaksaan miliknya rakyat, pengadilan miliknya rakyat, rakyat yang membiayai, kita yang dipungut pajak, dipungut apa-apa. Kitalah yang mendesain itu. Jadi kalau tidak mau dikritik ya jangan jadi pejabat gitu. Jangan misalnya dikritik sedikit, hasil kritikan, materi kritikan tidak ditindaklanjuti, tapi dibuat rapat
dianalisis, dikaji di mana salahnya orang ini. Kalau bisa kita tangkap. Lo bukan itu yang dimaui oleh pengkritik, tapi pengkritik ini maunya ada perbaikan. Nah, kenapa dia bersuara keras dan mungkin kadang-kadang kasar ya? Mungkin ya Pak Kalvin ya. Mungkin si pengkritik ini kesel. Sudah disindir nggak mempan. Di ini nggak mempan. Akhirnya wah hantam beneran. Ya syukur kalau dia hantam itu benar misalnya. Wah bapak ini nerima ini dan ada buktinya. Ya udah tindak lanjuti itu. Tapi kadang-kadang ya aparat kita ini, tapi bukan di Indonesia loh Pak, di negara sono lah, atas angin lah. Yang dicari itu kalau orang mengkritik, isi kritiknya itu diabaikan, tapi yang dicari apa kesalahannya. Pasal apa yang diterapkan. Kalau ada pasal karet, karetnya itu bisa melentur, ini dicari gitu. Banyak kan pasal-pasal karet itu. Apa contohnya? Mencemarkan nama baik. Tapi kalau kita tanya, emang nama lu baik gitu. Kan susah kan? Betul. Mestinya Pak Alvin kalau dikatakan mencemarkan nama baik, ya nanya juga, apakah nama bapak baik gitu. Ya mungkin namanya baik ya, karena namanya itu diberikan pada hari Jumat Kliwon atau hari apa gitu. Jadi aneh orang Indonesia ini kan, dikit-dikit mencemarkan nama baik. Emangnya yang tahu nama kita baik itu kita. Nah, yang tahu nama baik kan orang lain. Kalau namanya baik ya nggak dilaporkan gitu. Jadi tanggapan saya, pertama aparat jangan tipis telinga. Kemudian penuhilah apa yang dikatakan oleh Pak Presiden. Contohlah Pak Presiden tidak gampang terkena. Kemudian Kapolri pun kan berkali-kali mengatakan siapa yang mengkritik dia sahabatnya kan. Betul. Sahabat saya, tapi itu jangan lip service saja, buktikan. Nah buktikan itu harus sampai ke level bawah, dia kasih instruksi. Kalau ada yang mengkritik gini-gini jangan ditanggapi dengan dicari-cari pidananya, tapi dia jadikan sahabat, minta masukan, kalau kurang jelas diminta kejelasan, kemudian tindak lanjuti. Semoga ke depan Indonesia kayak gitu. Yang saya ceritakan tadi di negeri atas angin sana. Atas angin ya, bukan. Soalnya kalau saya katakan di Indonesia nanti saya dituntut loh. Enggak sih Pak, karena ada contohnya satu Pak. Jadi di dalam kasus saya ini Pak, saya bilang Polda Metro sarang mafia. Nggak lama kemudian kasubdit-kasubditnya beredel-beredel pada dicopot, merekayasa di situ. Tapi saya sempat dilaporin dulu, mereka keberatan tuh dibilang Polda Metro sarang mafia. Padahal Polda Metro ini kan menunjukkan sebuah tempat ya, menemukan sebuah tempat, dan itu pun di dalam video saya berikan rekaman Pak, di mana ketika korban investasi bodong mau coba cabut laporan polisi, diperas 500 juta untuk SP3. Bisa dibuktikan itu dari ada rekamannya Pak di dalam saya punya YouTube itu. Nah terus nggak lama kemudian sama dengan Kejaksaan Agung Pak. Kejaksaan Agung, saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, banyak oknum. Bahkan ada petinggi oknum Jenderal Bintang 2 ya kan yang terlibat menjadi oknum, dan saya buktikan ada rekaman, ada bukti surat di mana si oknum Jenderal Bintang 2 itu mengembalikan uang suap tersebut dan sudah diputus sama Jaksa Agung, terbukti sebagai mafia hukum. Ya mudah-mudahan saja apa yang dilaporkan, yang diceritakan Pak Alvin itu benar adanya ya. Dan aparat dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan menindaklanjuti. Karena tidak cukup misalnya orang yang telah menerima suap dengan dikembalikan itu nggak cukup kan. Karena peristiwa pidana udah terjadi. Kalau kita memang mau berbenah di Republik ini, apa yang dikritikan atau yang dilaporkan oleh Pak Alvin itu harus ditindaklanjuti dong. Tindaklanjuti artinya dengan apa? Orang yang telah menerima suap, orang yang minta suap, minta itu tadi meres kan namanya. Meres, harus diproses. Proses ajukan. Jangan kalau rakyat yang melakukan diproses, ke aparatnya tidak diproses. Kalau mau kita negeri ini baik, ya perbaiki dulu aparatnya. Aparatnya melanggar hukum ya, aparatnya dong yang ditindak. Jangan justru hanya dipindah, kemudian sebelum pindah Pak Alvin dilaporkan, kemudian Pak Alvinnya diproses merusak nama baik. Nah itu terjadi Pak, justru. Ya bisa aja laporan merusak nama baik, tapi kan minta dibuktikan dulu namanya baik benar apa enggak gitu. Tapi lucu
lucunya Pak, ini saya dilaporkan oleh seluruh jaksa di Indonesia persaja. Jadi ada yang dari Riau, ada dari Jambi di situ. Jadi ada seratusan Pak, seratusan laporan polisi itu ngambang untuk pencemaran nama baik. Tapi nggak stop di situ Pak. Di setiap kejaksaan ini sengaja mereka kasih operasi intelijen. Jadi seolah-olah masyarakat mengirimkan karangan bunga untuk penjarakan Alvin Lim. Jadi saya kira kan aparat penegak hukum kita baik jaksa maupun polisi sudah berubah ya. Mudah-mudahan berubahnya makin lama makin besar. Artinya tidak gampang merah telinga, tidak gampang cari-cari kesalahan orang, kemudian tidak alergi terhadap kritik. Tapi justru kritik itulah yang akan membangun. Saya percaya di bawah Bapak Jaksa Agung sekarang, ST Burhan ini, dan polisi di bawah Pak Listio Sigit berubah. Kedepannya tidak lagi. Karena apa? Orang-orang seperti Pak Alvin ini yang berani mengkritik gini dan benar ya, saya anggap apa yang disampaikan itu benar. Jarang di Indonesia nih. Yang pertama kalau jadi pengacara nanti takutnya nggak bisa ngegolkan perkara dengan bekerja sama gitu kan. Tapi artinya jarang yang mau menyampaikan hal-hal yang benar secara benar. Kenapa? Itu untuk di negeri yang dalam status perubahan, proses perubahan kan. Orang seperti Pak Alvin ini biasanya dimusuhi, di mana-mana dimusuhi, tidak dicari kebenaran daripada laporan, tetapi dicari kesalahan, diungkit-ungkit. Bila perlu lahirnya sungsang apa tidak gitu kan. Pernah nyolong jambu tetangga apa tidak gitu. Nah, jadi ini kan dulu di negara atas angin. Ya. Kalau di Indonesia enggak, Indonesia enggak ada lah. Masa Indonesia begitu? Indonesia penegakan hukumnya bagus kok. Jadi mudah-mudahan di negeri kita tidak ada yang seperti itu. Nah Pak, menindaklanjuti berita yang terjadi barusan, itu terutama yang menimpa Jawa Timur ya Pak ya. Jadi kan Irjen Niko Afinta ini Kapolda Jatim baru aja dicopot. Nggak lama dicopot, diganti dengan Teddy Minahasa. 3 hari kemudian Teddy Minahasa dibilang terlibat menjual barang bukti narkoba di sini. Maksudnya kalau ini memang benar-benar terjadi, kalau jenderal-jenderalnya aja, mohon maaf ya, mereka banyak yang kita bilang penjahat, kalau dia jual barang bukti kan penjahat itu ya. Menurut Bapak sudah seberapa parah sih ini Polri? Mungkin ada yang lagi ngerasani kata orang sekitar mana. Jadi begini Pak Alvin, saya ikut prihatin sekali ya. Tetapi siang malam saya berdoa, mudah-mudahan kejadian yang menimpa Pak Teddy Minahasa ini tidak benar gitu. Mudah-mudahan salah ya kan. Itu doa saya. Ya Allah, mudah-mudahan yang menimpa ini informasi ini salah. Ya, informasi ini salah, artinya Pak Teddy Minahasa tidak bersalah. Itu doa saya. Tetapi kalau sudah ditetapkan jadi tersangka dan terbukti dia bersalah, waduh, bukan lagi menggoyang ya, tapi kalau ombak gitu, tsunami. Nah, tsunami. Dan saya sebagai seorang reserse berprasangka, berperanggapan, naluri reserse saya berbicara, kalau ini benar dan terbukti, saya yakin ini bukan sekali ini dia lakukan hal-hal seperti ini. Sering. Kenapa? Ini kan suatu rangkaian ya. Ada yang nyiapkan narkobanya, anak buahnya kan. Kemudian kan tidak langsung seketika detik itu juga kan. Berarti ini kan sudah ada terjalin kerjasama. Organize. Di Padang, di Jakarta, bahkan ada Kapolseknya juga yang terlibat. Nah ini saya prihatin sekali. Berarti di dalam tubuh Polri ada seperti ini. Nah apakah ini jaringan ini lama dan sebagainya. Sehingga saya berpikir harus dicari database di polisi siapa saja Polri yang pernah terlibat narkoba. Karena dulu pernah saya baca beberapa berita atau dengar informasi banyak ya
Bintara, perwira pertama, bahkan ada mahasiswa PTIK loh. Dulu saya tahu ada informasi mahasiswa PTIK terlibat sebagai penjual dan pecandu. Tapi nggak tahu saya apakah dia dipecat atau tidak dipecat, apakah terus sekolah, apa sekarang sudah jadi polisi tetap, karirnya mulus apa tidak, ini harus diawasi. Kalau mudah-mudahan polisi punya database ini, kalau tidak diawasi pangkatnya naik terus, bisa jadi jenderal, wah bisa-bisa nih jadi pedagang besar narkoba. Nah jadi saya tanggapi hal ini, kalau betul ini terjadi sangat memprihatinkan. Terungkap ke permukaan satu jenderal, bintang 2, dan ini mungkin ada bintang 2 atau bintang 1 atau bintang berapa yang lain yang seperti ini. Jadi ini keprihatinan untuk Pak Sigit. Jangan dianggap enteng ini. Dan ini bukan single yang bermain di sini, tapi ini jaringan. Prihatin sekali kita. Tapi itulah yang mudah-mudahan saja tidak benar ya. Kalau benar sangat memprihatinkan. Jadi polisi ini kan kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian itu sebenarnya tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani dan mengayomi masyarakat, ya, menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang ketiga ya. Tapi pada dasarnya ya oknum-oknumnya banyak sekali yang malah mereka ini menjadi semacam orang suruhannya ya, atau kalau enggak kaki tangannya dari penjahat-penjahat mafia-mafia kelas kakap nih Pak, yang dilihat kayak contoh konsorsium 303 tentang perjudian kan, itu muncul brosur tuh yang 2 ya, yang ada 2 versi brosur ya, yang dimana itu kalau kami orang awam saya melihat itu terinci sekali Pak, bisa seperti itu Pak. Itu bagaimana tuh pandangan Bapak? Ya, saya juga terima brosur itu dan saya menganalisa yang membuat brosur itu nampaknya dari dalam. Kenapa? Dari stylenya brosur, dari gaya cara penulisannya, data-datanya, yaitu seperti orang berpengalaman di polisi buat itu. Ya. Karena kita kalau paparan biasanya kan presentasi kayak gitu lah model-modelnya. Satu. Nah, saya berpikiran ada 2 tanggapan saya. Yang pertama, terjadi perang informasi di dalam gitu. Satu kelompok benci sama kelompok lain, kan keluar 2 brosur kan. Betul. Brosur pertama begini bunyinya, brosur kedua begini bunyinya. Sehingga tidak ada yang bersih. Semua orang ini, yang kelompok ini salah besar, yang kelompok ini salah besar. Dan melibatkan petinggi Polri. Bintang 3 kok. Bintang 3 sampai ke bawah, pimpinan di daerah, ini bahaya sekali. Kemudian timbul the big question, itu really, ini benar apa enggak? Nah, ini harus dijawab oleh Kapolri, harus dijawab oleh Polri untuk meningkatkan citra Polri. Nah, karena perintah dari Presiden, buat solid Polri ini, tingkatkan, kembalikan kepercayaan masyarakat pada Polri. Nah, caranya apa? Tidak boleh didiamkan begitu saja. Harus diperiksa, kalau memang ada yang terlibat, ya tindak. Tapi kalau tidak ada yang terlibat dan itu tidak benar, harus ada statement resmi dari Kapolri atau dari Diphumas Polri bahwa brosur ini tidak benar, ini fitnah, ini apa-apa. Harus itu, tapi tidak bisa dikatakan statement itu langsung maju ke depan mic katakan ini nggak benar, ini fitnah. Periksa dulu dong nama-nama itu. Diperiksa, dibuktikan, kemudian sipil yang katanya dia adalah bandar judi itu, tangkap dong, periksa. Nah, ada nggak data? Tapi kalau misalnya data ada, bukti transfer ada, bukti nerima duit ada, betul ini, tidak. Maka nama polisi akan baik. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak Kapolri bahwa siapapun yang bersalah akan saya potong katanya. Kan gitu kan Kapolri dengan tegasnya. Bila perlu katanya dua tingkat di atasnya. 2 kepala. Kalau busuk di sini saya sikat. Buktikan itu. Nama Polri akan naik. Nah, tapi jangan, kemarin ada sorotan juga. Kemarin kan Pak Kapolri mengeluarkan 2 kali mutasi dalam waktu berdekatan ini kan. Kemudian orang sudah mulai kita dibaca di netizen itu, di WA group, kemudian di Twitter ataupun di YouTube ya. Orang katakan, loh, si ini kemarin masuk dalam daftar judi online, kok jadi Kapolda?
kok si ini masuk di dalam apa namanya daftar orang-orang dibicarakan oleh Yang bermasalah. Si ini adalah jenderal terkaya. Si ini kok dijadikan Kapolda bahkan sampai 3 kali. Tapi setelah jadi Kapolda belum dilantik pun udah ditangkap. Nah ini berarti ada ketidakberesan di dalam sistem pembinaan karir di tubuh Polri. Termasuk hedon, gaya hidup. Loh, ini sudah dipotret oleh netizen, dimasukkan dalam medsos, bajunya harganya sekian, jamnya harganya sekian, cincinnya sekian. Tapi kok malah dipromosikan jadi Kapolda, gitu kan? Kapolda di mana? Daerah Kalimantan, daerah mana? Nah ini harus ada. Dan namanya termasuk juga di dalam daftar judi itu kan? Nah ini harus diklarifikasi dulu. Oh dia tidak terlibat dalam judi, dia tidak bergaya hedon, karena bajunya pun itu baju buatan Tanah Abang gitu. Bisa saja berdiri Tanah Abang kan ada kan. Jamnya KW2 gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ada klarifikasi. Jangan diam-diam langsung jadi Kapolda. Itu kan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat gitu Pak Alvin. Justru kalau saya lihat ya Pak ya, maksudnya kalau orang kan bilang katanya masuk polisi nggak bayar, terus nggak ada itu sistem setoran. Padahal saya sebagai lawyer ini sering dimintain sama oknum polisi Pak, sering dimintain uang untuk misalnya perkara itu supaya jalan. Ketika saya tanya untuk apa ya saya harus setor atasan gitu. Nah, apakah benar dengan adanya culture seperti itu Pak, sehingga polisi-polisi yang jujur ini nggak bisa mendapatkan posisi bagus, sehingga makanya nggak heran banyak kapolda-kapolda yang tadi Bapak bilang oknum ya kita sebut ya, itu jadi yang brengsek yang memimpin Pak, karena culture tersebut atau bagaimana itu Pak? Hal itu mungkin ada dan sangat besar itu ada. Tetapi itu mungkin sebelum media sosial, sebelum Pak Alvin, sebelum kita sering bersosmed ini. Tapi kan makin lama makin berkurang. Makanya Pak Alvin jangan bosan untuk menyuarakan kebenaran gitu. Artinya apa yang disampaikan kebenaran. Ada oknum polisi yang begini, ada oknum, suarakan bila perlu diberi buktinya gitu kan. Diberi bukti entah berupa rekaman, entah berupa foto, entah berupa apa. Lama-lama mereka habis. Dan kita harap pimpinan Polri, mulai dari Kapolri, mulai dari Kapolda, kalau ada laporan seperti itu ditindak anak buahnya. Jangan sampai mereka ini kan jual nama Kapolda, jual nama Dir. Nah, tapi Dir jangan juga pura-pura bersih. Oh, aku tidak, itu anak buahku, akan saya tindak. Tapi nggak ditindak, nyatanya dia terima gitu kan. Ini nggak boleh. Jadi apa namanya, nggak boleh munafik lah. Apa yang diomongkan dengan kenyataan sesuai. Mudah-mudahan kritikan-kritikan masyarakat ini ke depan pimpinan Polri mulai dari Kapolri, Kapolda, para direktur, Kapolres berbenah untuk baik gitu. Apalagi kalau Presiden sudah ngomong kemarin Pak. Presiden sudah ngomong bahwa yang menurunkan apa namanya kepercayaan pada Polri itu antara lain andil, selain kasus seperti Sambo, Presiden yang ngomong loh Pak, bukan saya. Sekian persen karena pungli. Nah ini tadi kan pungli. Sekian persen karena apa namanya mencari-cari kesalahan. Sekian persen karena terlalu apa namanya represif. Nah, sekian persen karena hedon, ada 4 itu, bergaya hidup mewah itu. Lah itu kata Presiden loh, bukan kata Susno. Jadi jangan nuntut wah Susno ini mencemarkan nama baik. Enggak loh, kalau mau tuntut cemarkan nama baik tuntut aja Presiden. Dan Presiden dialah penanggung jawab Polri. Dan Presiden tidak sembarang ngomong, dia katakan berdasarkan data yang masuk ke Presiden, laporannya ini sekian persen itu pungli, sekian persen itu mencari-cari kesalahan, mengkriminalisasi tadi kan, sekian persen represif, sekian persen hedon gitu kan. Nah itu Presiden kan punya data, saya hanya menirukan aja loh. Betul. Presiden memang kalau saya lihat memang memperhatikan sih ini gejolak yang terjadi di masyarakat Pak. Nah ini banyak orang beranggapan Pak, apakah karena kan Bapak yang mantan polisi ya Pak ya, saya nggak tahu sebenarnya ini apakah gaji atau remunerasi atau bonus-bonus yang kesejahteraan yang diberikan negara ini
kepada pimpinan Polri ini kurang atau gimana Pak? Maksudnya kan mereka diberikan anggaran. Apakah karena anggarannya ada yang salah tempat, maksudnya dia malah beli senjata atau beli apa yang seharusnya misalnya untuk gaji, atau bagaimana Pak? Kenapa kok kesannya, sorry ya, kesannya kayak polisi itu miskin sehingga harus meminta pungli sama masyarakat gitu. Kita concern Pak, maksudnya kalau memang kurang ini kan saya juga sebagai masyarakat akan teriakan untuk naikin dong gaji Polri kan gitu Pak. Jadi begini, kalau kita berbicara kurang atau lebih kan standarnya kan sulit sekali ya. Iya. Manusia itu dikasih berapapun juga nggak ada cukupnya. Iya. Sudah mobil satu mau dua, dua mau tiga gitu. Iya. Tapi kan ada patokan internasional, ada patokan nasional untuk hidup di Jakarta itu berapa, untuk hidup di Surabaya berapa, untuk hidup di Kalimantan, Sumatera itu ada kan. Iya. Saya kira kalau untuk sekarang sudah lumayan. Sudah lumayan ya Pak ya. Apalagi untuk pangkat-pangkat tertentu dibandingkan dengan era saya. Bapak. Sekarang udah bagus gitu, tapi memang tidak mewah. Iya. Kalau untuk mewah enggak, tapi untuk cukup lumayan. Nah, kemudian tadi tidak jaminan bahwa dibesarkan gaji akan tidak Jadi terjadi bersih bersih. Buktinya Mahkamah Agung, Iya. gaji hakim besar sekali, apalagi Hakim Agung. Iya. Tapi yang ketangkap oleh KPK Hakim Agung. Agung ya. Mahkamah Konstitusi gajinya besar, tapi yang ditangkap kan Ketua MK, Iya. kan? Kemudian gaji di Bank Indonesia, kan pernah juga orang Dewan Gubernur apa itu ditangkap juga. Iya. Menteri banyak, DPR gajinya besar sekali, tapi banyak juga yang ditangkap. Artinya gaji tidak jaminan. Iya. Nah, kemudian gaji kecil tidak jaminan juga untuk dia berbuat negatif. Polri yang berbuat negatif itu nggak sampai 0,0 sekian persen. Iya. Anggota Polri 420 ribu. Nggak sampai 100 ribu. Mungkin 20 ribu pun nggak sampai yang berbuat negatif. Iya. Walaupun gajinya jauh lebih kecil dibanding anggota DPR. Jauh lebih kecil daripada orang pajak gitu. Iya. Nah, jadi artinya besar kecil gaji tidak jaminan untuk orang itu akan baik. Jadi akan ngabisi duit negara. Nah, kait dengan anggaran. Anggaran di Polri besar juga. Besar ya. Besar. Puluhan triliun. Nah, ini mungkin perlu para cerdik, pandai, pintar pengambil kebijakan di Republik ini menata anggaran ini. Menatanya gimana? Artinya penggunaan anggaran untuk hal-hal yang memang tidak perlu ya tidak perlu. Contohnya apa? Pesawat udara gitu kan, helikopter, itu benda-benda mahal semua itu. Iya. Bisa berapa? Aku nggak tahu itu artinya harganya. Dan perawatannya mahal. Iya. Tapi dibandingkan dengan efektivitas penggunaannya, apa iya kejahatan itu akan tuntas oleh helikopter? Perlu dong disurvei, diadakan penelitian. Jangan sampai helikopter Polri lebih banyak dari AURI gitu kan. Iya. Kemudian berapa kejahatan yang bisa terungkap oleh helikopter? Demikian juga kapal laut. Jangan sampai kapal lautnya polisi lebih banyak dari kapal lautnya angkatan laut. Nah, segi manfaat diteliti ini. Diteliti sudah berapa kejahatan yang bisa diungkap oleh kapal laut dan itu. Nah, sehingga nanti anggaran yang untuk kapal laut, anggaran untuk helikopter kan pesawat udara bisa digunakan untuk lain, misalnya meningkatkan kesejahteraan Polri yang bekerja di kota besar. Meningkatkan kesejahteraan anggota Polri yang di daerah terpencil. Anggarannya tetap, misalnya anggarannya 25 triliun, ya 25 triliun. Tapi jangan digunakan untuk pembelian hal-hal yang tidak berguna. Betul, setuju saya itu Pak. Nah, Kapolri kita ini, Listio Sigit, dia selalu bilang tentang hukum tajam ke atas, bahwa janji beliau di depan DPR tuh hukum tajam ke atas Pak. Saya sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang lawyer ya, sampai detik ini Pak, ya saya sangat terheran-heran itu kasus investasi bodong itu nggak jalan Pak. Ya jadi maksudnya gini loh, kalau kasus curi ya, si A nyuri uang B yang kecil-kecil itu, oh itu cepat, bisa cepat. Tapi kita bicara kasus 7,5 triliun mahkota, ya, Oso Sekuritas, itu saya udah laporin 3 tahun Pak. 3 tahun naik ke sidik aja susah. Itu kemarin kita sampai demo segala di Polda Metro. Akhirnya setelah naik sidik, itu polisi nggak berani menetapkan tersangka.
Ya, jadi mahkota mandek, narada mandek, minapadi mandek di situ. Ini menurut Bapak, kenapa sih yang membuat polisi ini? Apa mereka takut sama penjahat? Atau ada unsur melindungi kah? Atau apa yang terjadi kok kenapa kasus investasi bodong itu terkesan mandek ya Pak ya di situ ya? Jadi begini, Jalan di situ. saya sangat sependapat dan terngiang-ngiang di sini apa yang dikatakan Pak Mahfud. Iya. Bahwa mafia hukum itu ada, kata Pak Mahfud kan. Iya. Siapa? Ya ada di kalangan level penyidikan, level penuntutan, kemudian level pemutus hakim, termasuk pengacara. Ya pengacara pihak lawan gitu kan, pengacara yang dilaporkan, kan mereka pakai pengacara juga kan. Saya tidak tahu apakah di sini ada permainan itu atau tidak. Kalau sampai 3 tahun. Nah semestinya Pak Kapolri, kalau memang ini udah lama sekali nggak jalan, tarik dong ke markas besar. Iya. Kalau misalnya di markas besar masih nggak jalan juga, dengan secara apa namanya konvensional oleh Baris Krim, buat tim dong. Iya. Di tim itu misalnya ada Baris Krimnya, ada Intelnya, ada Propamnya, gitu kan. Kemudian ada dari Irjennya, kan tidak salah gitu kan, digabung, kemudian tim inilah yang bekerja. Tidak boleh dia mengerjakan menindak memproses perkara lain, tugasmu hanya ini saja. Selesaikan berapa tadi? Mahkota. Tiga laporan ini. Selesaikan, kamu saya beri waktu sekian. Masa nggak selesai? Wong mencari pembunuh daripada mayat misterius saja bisa polisi kok, apalagi cuma ini. Terkait dengan sektor keuangan, sektor perbankan, ini kan duit ini kan. Ini kan jejak elektroniknya kan banyak kan. Pasti ada rekening, pasti ada duitnya disimpan di mana, pasti ada transfer, pasti ada perjanjian kan. Apa sih susahnya? Jadi mestinya tak perlu sampai unjuk rasa, tak perlu sampai ini. Tetapi ini kalau dia berjalan normal kan. Tapi di Republik atas angin ya, ada juga yang nggak normal. Yang nggak normal apa? Di Republik atas angin itu kata Pak Mahfud ada mafia. Mafia hukum itu ada. Nah inilah yang harus kita antisipasi. Sudah diantisipasi oleh Pak Alvin dengan melaporkan unjuk rasa dan sebagainya. Ya mudah-mudahan Kapolri tergugah, Wakapolri dan elit-elit Polri tergugah sehingga ini dibentuk tim. Karena apa? Kita memaklumi juga Kapolri itu tugasnya itu banyak. Kita lihat aja waktu Pak Kapolri Pak Sigit naik jadi Kapolri, terlihat wajahnya cerah, masih muda kan, 3 bulan gagah sekali kan. Begitu ada kasus Sambo, begitu ada kasus apa, saya kasihan lihatnya. Begitu gitu kan. Sampai kemarin dia baca pengumuman tuh sampai begini kan, gemeretek kan. Nah ini beliau itu lelah, capek. Mungkin kalau dibolehkan mundur, udah mundur. Jangan dikira Jenderal bintang 4 nggak boleh mundur. Bukan, kalau masyarakat biasa. Jangan dikira jadi Kapolri itu enak dong. Oh, makanya 200 juta yang mau jadi Kapolri hanya satu aja kan. Jangan dikira enak jadi Kapolri itu. Banyak sekali pikirannya, banyak sekali apa-apanya. Jadi, tapi walaupun kita guyon-guyon kayak gini, mudah-mudahan kedengaran oleh beliau bahwa ada perkara yang sudah berapa tahun tadi Pak? 3 tahun. 3 tahun berhenti. Kemudian beliau perintahkan Kabaris Krim tarik perkara ke Mabes kan. Kemudian bentuk tim tindak lanjuti. Karena ini kan mengakibatkan kerugian pada orang banyak ya. Iya. Para 6.000 orang. 6.000 orang gitu. Tangani gitu, proses gitu. Kalau Kapolri kan gampang dia merintahkan. Yang susah merintahkan itu kan saya. Saya kan nggak ada kekuasaan aja. Tapi nggak mungkin lah jadi Kapolsek saya ini. Situ ya Pak ya. Ya. Nah, Bapak kan sebagai mantan Jenderal Polisi Komjen, kira-kira nih Pak, saran apa yang Bapak bisa berikan kepada masyarakat nih, netizen nih terutama ya, karena masyarakat Pak kalau saya lihat nih Pak, sebenarnya mereka tuh sangat cinta sama Polri. Kenapa Polri itu setiap kali ada berita Polri kalau yang jelek atau bagaimana tuh cepat banget gitu ya? Karena polisi itu sangat diawasi, sangat dilihat oleh
masyarakat, mereka yang langsung bersentuhan gitu loh. Nah, karena Bapak yang mengetahui di dua alam, maksud saya di dua alam, sebelumnya Bapak di kepolisian tahu lah plus minusnya lah. Ya sekarang Bapak udah pensiun pun juga kan tahu sebagai masyarakat nih. Kira-kira saran apa Pak yang Bapak bisa, atau pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat netizen agar mereka ya bisa cerdas, pintar, dan memberikan apa ya istilahnya kontribusi yang positif lah bagi kepolisian. Jadi begini, Polri ini milik masyarakat. Ya. Dan ini harus disadari oleh anggota Polri. Polri bukan milik mereka loh. Yang punya adalah rakyat Indonesia. Yang kedua, Polri tidak mungkin ditiadakan polisi. Negara manapun juga di dunia ini boleh saja tidak ada tentara. Banyak kan negara tidak punya tentara kan. Ya. Tapi polisi harus ada. Nah, dibenci kayak apapun juga polisi tetap harus ada. Nah, faktor inilah yang menyebabkan bahwa demikian besarnya perhatian masyarakat kepada Polri. Polri harus ada, tidak boleh nggak ada, kemudian Polri milik dia, dan Polri harus sadar bahwa dunia sudah berubah, mereka harus berubah. Berubah bagaimana? Berubah menurut kemauan si pemiliknya. Pemilik polisi kan masyarakat kan. Nah, kepada netizen apa? Netizen sudah sadar ini bahwa dia pemilik Polri, Polri harus berubah, kemudian Polri harus tetap ada. Sehingga dia kritik habis-habisan supaya Polri berubah menurut alam demokratis. Nah, kritik ini bukan kebencian. Ini wujud kecintaan karena itulah yang dimaui masyarakat. Tapi Polri pun harus sadar dunia sudah berubah. Tidak waktu seperti zaman saya jadi polisi dulu. Zaman saya jadi polisi dulu kalau saya mukul orang gini nggak masalah. Nanti bahkan dia yang minta maaf gitu kan. Sekarang jangankan gitu, mobilnya kesenggol aja langsung dipoto. Bisa 3 tahun jejak elektroniknya masih ada. Nah ini harus disadari. Nah kepada masyarakat dulu. Kepada masyarakat saya katakan jangan bosan untuk mengkritisi Polri. Tapi kritis yang bersifat membangun untuk perbaikan. Berikan solusi supaya Polri ini tambah baik karena ini milik kita bersama. Yang akan merasakan dampaknya kalau Polri ini baik atau Polri ini jelek adalah kita. Kalau kita tidak, mungkin anak, mungkin cucu kita. Jadi jangan pernah bosan. Kalau kita bosan mengkritisinya, maka Polri-nya akan terjadi semua gue. Yang kedua, kepada Polri sendiri, berubahlah. Dunia sudah berubah. Jangan lagi menganggap kalau orang mengkritisi justru yang dicari kesalahannya. Apa sih salah orang ini kok kritisi? Materi pekritik tadi tidak ditindaklanjuti tapi dicari-cari kesalahan. Bisa nggak dijerat dengan undang-undang ITE? Nggak masuk. Bisa nggak dengan undang-undang apa pencemaran nama baik? Nggak masuk juga. Bisa dicari-cari dengan kesalahan apa tadi? Cerita sebelum kita gini, mencuri anak. Wah, anak kok dicuri. Nah itu kan udah pelanggaran, udah ngawur. Pencurian itu barang. Dan barang itu tidak termasuk orang gitu kan. Kecuali barang siapa ya. Kalau barang siapa orang. Tapi kalau mengambil sesuatu barang milik orang lain. Barang itu inilah sendok, duit itu barang. Tapi saya maling Pak Alvin. Kan nggak culik namanya. Oke lah saya kira gitu Pak Alvin. Bagus kan. Makasih banyak Pak Susno atas waktunya hari ini. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan mencerdaskan masyarakat. Sekian teman-teman masyarakat netizen, salam cerdas hukum.